Pram, ketika Pak Yai masuk ke dalam tambak itu, tangan Pak Yai bersedekap. Kemudian Pak Yai mengatakan, apapun yang terjadi, jangan ada yang ikut nyemplung ke tambak ini sebelum saya sendiri yang bisa keluar. Atau ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat channel teman malam semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan masih dalam kesempatan bulan Syawal ini, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk sahabat-sahabat semua. Semoga setelah lebaran ini kedepannya kita bisa lebih baik dalam segala hal. Amin. Alhamdulillah dan segala puji bagi Tuhan, malam ini saya bisa kembali ke tengah-tengah ruang dengar panjenengan semua, Anda semua, untuk membawakan satu buah kisah nyata yang terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur yang terjadi di sekitar tahun 90-an. Kisah ini diceritakan langsung oleh narasumber teman saya sendiri yang bernama Mas Pram ya. Mas Pram ini dari Jawa Timur. Jadi waktu itu di kampungnya Mas Pram ya. Ini mohon maaf karena Mas Pramnya juga tidak mau menyebutkan kotanya, hanya Jawa Timur saja. Jadi saya menceritakan sebagaimana permintaan dari narasumber ya. Waktu itu di kampung Mas Pram di sekitaran tahun 90-an itu belum masuk penerangan PLN ya, jadi masih menggunakan lampu-lampu minyak tradisional seperti itu. Yang kaum beradanya yang menggunakan petromah, yang kaum petromak, lampu petromak, yang kelas menengah ke bawah yang menggunakan lampu teplok seperti itu. Jadi waktu itu Mas Pram itu masih sekitar umur 15 tahunan ya. Dia bilang antara kelas 2 atau kelas 3 SMP seperti itu. Nah, menurut cerita dari Mas Pram bahwa ketika itu di suatu siang antara pukul 2 siang gitu, selepas dan sepulang sekolah, karena Mas Pram ini lebih senang berkawan dengan teman-teman di bawahnya ya, Mas, umurnya di bawahnya Mas Pram gitu. Jadi Mas Pram itu pun seperti biasa bermain di siang itu dengan kawan-kawannya yang usianya di bawah Mas Pram. Rata-rata mereka katanya umur 8 sampai dengan 12 tahun paling tua. Jadi di situ yang paling gedenya adalah Mas Pram sendiri. Jadi mulai dan itu Mas Pram melakukan hampir setiap hari gitu. Dia lebih senang main dengan umur yang di bawah dia, karena kalau sepantaran atau di atasnya Mas Pram ini kan kebetulan katanya anak bawang gitu. Jadi paling kecil, lebih suka dibully, lebih sering dibully. Jadi dia lebih sering main dengan juniornya gitu. Nah, di satu siang itu Mas Pram bermainlah seperti hari-hari biasanya ya, seperti hari-hari lalu yang telah dia lalui. Dia bermain dengan kawan-kawannya yang kawan-kawan sekampungnya situ, yang seperti yang saya bilang tadi, yang usianya di bawahnya Mas Pram. Berbagai macam permainan mereka mainkan, dari mulai polisi maling gitu, maksudnya main permainan polisi maling sampai dengan permainan petak umpet pun tak terlepas dari mereka mainkan. Nah, singkatnya ketika itu sudah sekitar pukul setengah 4 sore ya, menurut Mas Pram permainan saat itu adalah permainan petak umpet, dan yang jaga adalah kebetulan Mas Pram karena paling gede. Jadi Mas Pram ngalah gitu. Untuk semua teman-temannya pun segera
berlari mencari tempat persembunyian masing-masing, dan Mas Pram pun mencari satu persatu. Singkat cerita, Mas Pram pun jaga dan melakukan pencarian teman-temannya yang bersembunyi itu. Satu persatu berhasil Mas Pram temukan. Tinggal satu orang yang bernama Aris. Aris ini usianya kisaran baru kelas 5 atau kelas 6 SD seperti itu. Tepatnya berapa tahun Mas Pram juga sudah lupa. Akhirnya dicarilah Aris ini mondar-mandir ke segala area situ, tempat bermain situ ya, bareng bersama teman-temannya yang lain yang sudah berhasil didapatkan di tempat persembunyiannya tadi. Mas Pram dan semua teman-temannya pun mencari ke sana kemari gitu ya. Tetapi sampai dengan 4:30 sore itu Aris tidak juga ditemukan. Tetapi Mas Pram ini tetap bertekad menemukan dan mencari gitu ya. Walaupun ada beberapa 1-2 temannya yang sudah pamit pulang karena takut dimarahin orang tuanya, karena kalau namanya di kampung apalagi di Jawa Timur itu 4:30 atau jam 5 kurang itu sudah berasa ya mau mendekati senja gitu. Sampai akhirnya jam 5 lewat si Aris ini belum juga ditemukan gitu, belum juga ditemukan. Akhirnya mau nggak mau pun Mas Pram pun pulang, dan teman-temannya pun berpikir bahwa Aris ini sudah pulang dari tadi, mungkin meninggalkan mereka gitu. Nah, seperti itulah singkatnya Mas Pram ini pun pulang dan teman-temannya juga pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mas Pram ini kemudian langsung mandi, sholat asar, makan sore gitu ya, dan bersiap-siap menuju ke Suro, karena untuk di Jawa Timur itu biasanya jam 6 kurang atau 5:30 lewat itu sudah azan maghrib. Jadi pakailah sarung dan peci, Mas Pram hendak pergi ke musola untuk berjamaah sholat maghrib dan dilanjutkan ngaji. Begitulah kegiatan Mas Pram dan teman-teman kecilnya di kampung kala itu gitu. Nah, kemudian ketika Mas Pram ini hendak keluar rumah untuk berangkat ke musola, tiba-tiba pintu rumahnya ini ada yang ngetuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah, waktu itu yang membukakan pintu adalah ibunya Mas Pram. Waalaikumsalam, kata ibunya Mas Pram, kemudian membukakan pintu, dan Mas Pram pun mendengar dan melihat, dan ternyata yang datang adalah bapaknya Aris ya, temannya Mas Pram ini. Yang keperluannya adalah menanyakan tentang di mana Aris kok belum pulang, menanyakan kepada Mas Pram. Nah, di saat itulah Mas Pram kaget, kemudian menceritakan semuanya, bahwa tadi memang main bareng-bareng bersama teman-teman semua, ada sekitar 11-15 orang temennya ini, anak kecil semua main di situ, kemudian main petak umpet, dan semua sudah ditemukan dari tempat persembunyian masing-masing. Tinggal Aris doang seorang yang belum ketemu dan dicari di mana-mana pun tidak ada. Akhirnya mereka semua memutuskan pulang karena mereka menyangka kalau Aris pun sudah pulang duluan. Tapi kenyataannya bapaknya Mas Aris sampai dengan menjelang adzan maghrib itu mencari Aris ada di mana. Akhirnya paniklah orang tuanya Mas Aris ini dan juga orang tuanya Mas Pram ini. Selesai sholat maghrib, hebohlah sekampung daerah Mas Pram ini. Kemudian beberapa warga dibantu dengan aparat desa setempat pun melakukan pencarian di mana keberadaan Aris ini gitu. Dimulai dari tempat bermainnya tadi, yaitu di tanah lapang yang kanan kirinya itu menurut Mas Pram adalah kebun. Ada kebun pisang, ada pohonnya punya warga gitu ya, ada pohon keres, ada pohon randu dan lain sebagainya menurut cerita Mas Pram. Beberapa pemuda dan warga sekitar pun kemudian melakukan pencarian. Pencariannya pun diperluas tidak hanya di sekitar situ, termasuk di rumah-rumah kosong di sekitaran situ.
di sawah di sekitaran kampung situ, terus melakukan pencarian sampai dengan subuh. Pencarian itu ternyata belum membuahkan hasil. Jadi makin ramailah berita hilangnya Aris ini pun makin menyebar sampai ke kampung atau desa-desa sebelah dan sekitaran situ semua. Dan pagi harinya bapaknya Aris pun melaporkan tentang hilangnya anaknya ini ke pihak aparat yang berwajib. Kemudian menurut cerita Mas Pram lagi, bahwa paginya dia tetap berangkat ke sekolah, tetapi ketika di sekolahan belum sampai waktunya pulang, Mas Pram ini sudah dijemput pulang ya sama orang tuanya, karena diperlukan keterangannya oleh pihak berwajib, karena Mas Pram ini termasuk yang bisa dikatakan yang paling tua di saat itu usianya saat bermain seperti itu. Dan dijemputlah Mas Pram ini dari sekolahannya sekitar jam 11 siang ya, dari sekolahan SMP itu dijemput, dibawa pulang. Kemudian kembali Mas Pram pun menceritakan kronologinya bahwa dia sendiri pun kehilangan jejak, atau bisa dikatakan tidak menemukan di mana Aris ini bersembunyi gitu. Akhirnya malam kedua setelah hilangnya Aris ini, warga pun makin banyak dan makin ramai yang ikut membantu melakukan pencarian, dan area pencariannya ini pun makin luas ya, makin keluar dari daerah kampung situ, dari dusun tempatnya Aris hilang ini atau tempatnya Mas Pram tinggal ini, sampai akhirnya ke rawa-rawa, bahkan ke kuburan-kuburan pun dicari. Dan beberapa warga sudah mulai berasumsi, oh si Aris ini disembunyikan sama makhluk halus, atau dibawa genderuwo lah, dibawa wewe gombel lah, dan segala macam ya. Jadi malam itu, di malam kedua itu ramai sekali kampungnya Mas Pram ini, yang membantu dari beberapa warga luar pun ikut membantu, dan warga sekitar, warga tetangga-tetangga bapaknya Mas Pram ini pun ada yang percaya bahwa Aris ini disembunyikan sama makhluk gaib. Jadi mereka pun melakukan pencarian dengan membawa beberapa alat dapur yang untuk ditabuhin gitu ya, macam panci kah atau wajan kah, jadi sambil mencari gitu. Tapi tetap ternyata sampai pagi lagi itu, di malam kedua itu, pencarian pun belum membuahkan hasil. Aris belum ditemukan, sampai akhirnya di hari kedua itu barulah pihak aparat kepolisian setempat menerjunkan tim untuk mencari, dan juga dibantu dari pihak-pihak terkait gitu ya, mencari keberadaan Aris ini. Kemudian bapaknya Aris pun berinisiatif setelah berembuk dengan bapaknya Mas Pram, katanya kebetulan mereka juga dekat katanya. Menurut cerita Mas Pram, bahwa orang tua masing-masing, orang tua Mas Pram, bapaknya, dan orang tua Aris kebetulan memang berkawan dekat, mereka sering kerja bareng, bisa dibilang CS-an lah. Akhirnya setelah berembuk dengan bapaknya Mas Pram, orang tua dari Aris ini pun menemui salah seorang kiai yang tinggalnya lumayan jauh dari tempatnya Mas Pram berada ya. Jadi masih satu kecamatan tetapi beda desa gitu, dan itu lumayan jauh, jaraknya sekitar 40 kilometeran menurut cerita dari Mas Pram seperti itu. Nah, di hari kedua itu, sore harinya menjelang malam ketiga hilangnya Aris ini, pulanglah bapaknya Aris ini dan bapaknya Mas Pram dari tempatnya kiai itu bersama dengan Pak Yai itu ikut datang ke tempat kejadian ya, atau datang ke kampungnya Mas Pram dan Aris ini. Kemudian ya, Pak Yai itu menurut cerita Mas Pram adalah belum tua, yang menurut gambaran dan bayangan Mas Pram, Pak Yai yang didatangi ini adalah seorang yang sudah
sepuh, karismatik, usianya sudah di atas 50 tahun seperti itu. Ternyata jauh sekali gambarannya ya, bahwa yang datang ternyata masih seorang yang bisa dikatakan sangat muda, baru kisaran umur 30 sampai 35 tahun. Cerita Mas Pram itu seperti itu. Kemudian si Pak Yai tadi, Pak Yai muda tadi pun memanggil Mas Pram waktu itu ya. Dan Pak Yai muda pun bertanya kepada Mas Pram, yang kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Le, dolanane ning ndi mau wingi? Jadi tempat bermainnya tuh di mana kemarin gitu. Ayo aku dituduh norono. Jadi Pak Yai ini meminta ditunjukin tempat kemarin bermain petak umpetnya di mana gitu. Akhirnya Mas Pram dan bapaknya, juga orang tua dari Mas Aris ini, juga beberapa warga pun mengikuti Mas Pram berjalan menunjukkan tempat dia bermain. Dan juga diikuti beberapa aparat ya, ada polisi yang ikut, kemudian ada pamong desa itu juga ikut. Nah, setelah sampai di tempat lahan kosong tempat mereka bermain kemarin itu, kemudian Mas Pram pun menunjukkan, wonten mriki Pak Yai gitu. Wonten mriki dolanane gitu, obake gitu. Maksudnya itu disinilah tempat kita bermain Pak Yai gitu, kemarin di sini gitu. Akhirnya Pak Yai pun manggut-manggut, kemudian jongkok di lahan kosong itu ya, sambil memungut tanah atau debu dari tempat tersebut gitu. Dan menurut cerita Mas Pram, digenggam seperti ini, kemudian entah dibacakan doa apa ya, karena membacanya kan juga pelan, bahkan nyaris tak terdengar suaranya gitu. Setelah beberapa saat lamanya itu, ada katanya sekitar 15 sampai 25 menitan, hampir setengah jam, itu Pak Yai muda itu hanya berdiam diri sambil menggenggam debu atau tanah kering dari lahan kosong itu ya, lama, hampir setengah jam. Kemudian setelahnya Pak Yai muda itu membungkus tanah itu dengan daun pisang, kemudian dikantongi. Ini menurut cerita Mas Pram. Lalu setelahnya Pak Yai muda pun mengatakan, ini karena sudah menjelang malam, kalau memungkinkan silahkan dilakukan, kalau tidak memungkinkan besok pagi saja. Jadi di dekat tempat pemakaman umum di desa ini ada sebuah tambak gitu, tambaknya warga kebetulan, yang ditanami ikan mas, ikan lele, bandeng dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut Pak Yai muda ini, bahwa si Aris sudah terjatuh dan tenggelam di tambak tersebut. Mendengar ini seolah percaya dan nggak percaya, apalagi orang tuanya Mas Aris ya, shock. Dan Mas Pram sendiri pun hampir tidak percaya itu, karena jarak dari mereka bermain dengan tambak itu lumayan jauh. Jadi lahan kosong ini adalah masih lahan di sekitaran pemukiman warga, padat penduduknya, banyak sekali rumah-rumah. Sementara tambak dan pemakaman umum ini tempatnya hampir di luar desa, harus melewati rawa, areal persawahan, kemudian baru ada pemakaman umum, dan sampingnya pemakaman umum itu berjarak sekitar 10 meter barulah ada tambak gitu ya. Sorry, ada yang lewat sebentar. Nah, kenapa bisa sampai sejauh itu gitu? Bahkan untuk ditempuh dengan berjalan kaki itu bisa 30 menitan dari tempat main petak umpet itu. Jadi tapi ya karena memang yang memberikan keterangan adalah orang yang dianggap ngerti, orang sepuh, bahkan
sebutnya Pak Kiai. Akhirnya warga pun menuruti ya. Dan alhamdulillahnya lagi yang punya tambak pun ikut mendengar saat itu juga, ikut ada di tempat dan mendengar keterangan Pak Yai itu, juga merelakan tambaknya untuk dikuras bila membutuhkan harus dikuras pun dikuras. Akhirnya setelah berembuk, kepala desa setempat, RT, kemudian dibantu dengan Kapolsek setempat pun memutuskan untuk malam itu juga, karena ini kejadian tahun 90 ya. Untuk nguras tambak itu ya butuh diesel, dan barang-barang seperti itu tuh tidak semudah seperti halnya zaman sekarang ya. Jadi menurut cerita Mas Pram lagi bahwa malam itu sekitar jam 10 baru warga desa itu mendapatkan bisa menyewa diesel untuk melakukan pengurasan tambak itu. Tepatnya ada 2 mesin diesel yang digunakan ya, mesin diesel sedot air itu, pompa air itu untuk menguras air yang ada di dalam tambak. Nah, singkat cerita sampai menjelang jam 1 dini hari, karena kata Mas Pram juga dia ikutan begadang saat itu, dan besoknya dia bertekad untuk izin tidak masuk sekolah gitu. Karena benar-benar ingin mengetahui apa benar temennya main terjatuh di tambak itu dan tenggelam di situ. Karena menurut pikiran lumrahnya manusia, tidak mungkin main petak umpet bisa lari sejauh itu sampai ke sana, apalagi anak yang baru berusia ya 8-10 tahun itu nggak mungkin dia berani melewati rawa, sedangkan rawa itu adalah rawa yang jarang dijamah orang saat itu gitu, waktu itu gitu. Akhirnya setelah jam 1 lewat dini hari itu terkuraslah tambak dan menyisakan air yang hanya di atas mata kaki gitu. Kayaknya banyak warga yang kemudian nyemplung ke situ mencari setiap jengkal lumpur dan air itu di dalam tambak itu. Yang tambak itu luasnya Mas Pram tidak menyebutkan ya berapa luasnya, jadi saya nggak bisa ngira-ngira ya. Saya hanya menceritakan sebagaimana Mas Pram cerita saja ya. Yang Mas Pram ceritakan adalah air di dalam tambak itu sudah hampir habis, hanya menyisakan sebetis orang dewasa gitu, nggak sampai sedengkul, hanya di tengah-tengah betis seperti ini ya. Jadi warga pun banyak yang nyemplung ke situ, kemudian diubek-ubek itu isi tambak itu dengan puluhan warga yang menyemplung. Tetapi sampai jam 3 dini hari, Aris atau jasad si Aris ini juga belum juga ditemukan. Di situ warga sudah mulai ragu ya. Toh airnya juga tinggal segini gitu, dan airnya cuma sebatas betis, sudah diubek sekian banyak orang dari ujung ke ujungnya gitu, muter sampai ke tengahnya dan tidak ditemukan. Dan ketika orang dewasa itu nyemplung ke tambak itu, air hanya sebatas betis dan kedalamannya lumpur yang diinjak ini pun sudah mampu menopang berat badan manusia dewasa. Jadi hanya setengah betis seperti ini. Jadi tidak mungkin kalau memang ada jasad anak di situ tidak ditemukan. Tetapi kenyataannya sampai jam 3 dini hari, kalau memang Aris ini kecemplung di tambak dan ini sudah malam ketiga, pasti ya sudah, bukan cuma sudah meninggal ya, tetapi juga mungkin jasadnya ya sudah sedikit ada kerusakan atau bagaimana. Tapi kenyataannya tidak ditemukan sama sekali jasad di situ, ataupun kalau memang benar ada di situ, pasti ya maaf ya jasad itu sudah mengeluarkan aroma atau bau yang tidak sedap. Tapi ternyata juga tidak menemukan apa-apa. Akhirnya beberapa warga pun mulai mempertanyakan ya. Jadi gimana ini, dimana benar enggak ini Pak Yai? Akhirnya
Pak Yai pun dipanggil lagi ya di rumahnya. Jadi dini hari itu juga beberapa orang atau beberapa warga pun mendatangi ke rumah Pak Yai yang jauh tersebut. Dan tambak itu masih tetap rame sampai dengan pagi hari menjelangnya, sampai dengan sekitar jam 9 pagi itu masih rame. Dan di jam 9 pagi itulah datang Pak Yai muda tadi. Datang, dibonceng motor sama warga, terus karena itu area nggak bisa dilewatin motor waktu itu ya, kata Mas Pram ya. Jadi setelah mau menyampai ke rawa, di situ motor baru parkir, kemudian warga itu berjalan kaki bersama Pak Yai muda itu melewati rawa, kemudian melewati persawahan, dan barulah mereka sampai di tambak tersebut. Setelah Pak Yai tersebut sampai di tambak, kemudian mengucapkan salam kepada warga, "Assalamualaikum semuanya." Dan warga pun serempak ya menjawab "Waalaikumsalam" gitu. "Gimana, sudah ketemu?" "Belum Pak Yai," gitu jawab warga hampir bersamaan juga gitu. Dan nggak ada, kita sudah terus mencari, bahkan sampai pagi ini pun kita nggak tinggalin tambak juga tidak ada gitu. Kemudian Pak Yai ini hanya mengangguk-anggukkan kepala ya. Dan tiba-tiba Pak Yai muda ini membuka pecinya, membuka bajunya, sarungnya pun dia buka, hanya menyisakan celana sebatas dengkul dengan kaos singlet. Itu menurut cerita Mas Pram, bahwa Pak Yai muda ini hanya memakai, tinggal menyisakan kaos dalam dan celana sebatas dengkul, kemudian menghampiri orang tua si Aris, yang kebetulan di situ ada beberapa orang juga, termasuk ada bapaknya Pram dan ada Mas Pram di situ. Jadi Mas Pram betul-betul mendengar dan betul-betul ingat apa yang diucapkan oleh Pak Yai muda ini. Begini gitu. Dan di situ juga ada Pak Polsek setempat ya. Polsek setempat juga mendengar dan menyaksikan gitu. Menurut cerita Mas Pram, "Saya akan masuk ke dalam tambak ini, saya akan cari gitu. Kalau ini kemungkinannya cuma dua. Kalau saya menang, saya bisa membawa pulang ini anak, tetapi ya mohon maaf, kemungkinan besar sudah pasti wafat. Tapi kalau saya kalah, ya bukan cuman anak sampean nggak pulang, tetapi saya juga kemungkinan nggak bisa pulang." Setelah mengucapkan hal itu, para warga pun yang mendengar saat itu kaget dan bertanya-tanya, ya maksudnya apa Pak Kiai ngomong seperti itu gitu. Kemudian Pak Yai pun seperti membaca doa gitu, membaca doa dan meminta para warga untuk mengaminkan doanya. Setelah sekitar 10 menit Pak Yai ini membaca doa, Pak Yai pun masuk ke, nyemplung ke tambak itu ya, masuk ke tambak. Setelah nyampe di dasar tambak itu yang tadinya air hanya sebatas betis, itu semua yang hadir di situ menyaksikan dengan mata kepala mereka semua, yang tadinya air yang sudah dikuras hanya sebatas setengah betis orang dewasa itu, tepat di tempat yang diinjak Pak Yai muda itu, tiba-tiba seperti keluar sumber air yang sangat deras, bergulak-gulak gitu ya, keluar. Kalau kata orang Jawanya brul brul gitu tuh, air keluar bercampur lumpur, makin lama makin banyak, makin banyak itu air keluar, makin meninggi, sampai akhirnya tubuh Pak Yai muda ini pun terbenam oleh air.
dan tenggelam atau hilang. Ada beberapa warga yang pengen lompat untuk menolong Pak Yai muda itu, karena dari air yang keluar sumbernya terus keluar makin tinggi itu, Pak Yai hanya oh ya sorry, lupa tadi saya menceritakan. Jadi menurut cerita Mas Pram, ketika Pak Yai masuk ke dalam tambak itu, tangan Pak Yai bersedekap, kemudian Pak Yai mengatakan, apapun yang terjadi, jangan ada yang ikut nyemplung ke tambak ini sebelum saya sendiri yang bisa keluar. Atau kalau sampai adzan Isya nanti saya belum keluar, berarti saya kalah, dan silahkan dikuras lagi tambak ini dan tolong temukan jasad saya. Itu pesan Pak Yai. Akhirnya betul, saya ulangi ya, setelah Pak Yai masuk, kemudian kaki Pak Yai ini nyemplung ke tengah tambak itu, berjalan ke tengah, tepat di tengah-tengah tambak, lupa saya, tepat di tengah-tengah tambak. Pak Yai setelah nyemplung dari pinggir, berjalan ke tengah, tepat di tengah-tengah tambak yang airnya sebatas setengah betisnya Pak Yai. Kemudian Pak Yai bersendekap dan berpesan seperti itu tadi. Kemudian Pak Yai pun memejamkan mata dan tidak bergerak lagi. Hanya air di bawah, di sela-sela dan di antara kedua kaki Pak Yai muda inilah air yang terus bergolak dan keluar, makin banyak, dan itu cepat dan deres sekali, sampai benar-benar akhirnya tubuh Pak Yai ini pun tenggelam, tak terlihat. Dan kejadian itu disaksikan banyak sekali orang saat itu. Akhirnya itu kejadian Pak Yai masuk ke tambak itu antara pukul 9:30 pagi menurut cerita dari Mas Pram itu. Dan dari mulai Pak Yai tenggelam itu, warga pun dengan perasaan yang campur aduk gak karuan, penasaran, takut, dan macam-macam dah pokoknya, menunggu di tepian tambak itu sambil was-was dan campur aduk ya. Lama sekali itu, hampir 3 jam. Hampir 3 jam Pak Yai itu tenggelam atau menenggelamkan diri di dalam tambak itu. Sampai akhirnya sekitar jam 12 lewat atau menjelang 12:30, selepas adzan duhur gitu ya. Dan itu selama 3 jam itu warga yang berdatangan ke tambak itu makin banyak, bukannya makin sepi, makin banyak sekali gitu. Akhirnya setelah hampir 3 jam itu muncullah Pak Yai dari tengah tambak, dari genangan air itu, dan sambil menggendong jasadnya bocah yang bernama Aris tersebut. Kemudian dan di saat kemunculan Pak Yai dari dalam air itu, hampir serentak semua warga itu kaget, ada yang istighfar, ada yang alhamdulillah, ada yang takbir, dan banyak juga yang histeris ya. Termasuk ibunya Aris yang saat itu juga ada di TKP, langsung menjerit dan teriak Aris gitu, dan akhirnya pingsan. Jadi hiruk pikuk suasana saat itu. Kemudian dengan perlahan-lahan Pak Yai ini berjalan ke pinggir menuju pinggir tepian tambak, dan warga pun langsung banyak yang ikut menyongsong, nyebur gitu, bantu Pak Yai ini. Ada yang langsung menerima atau mengambil jasad bocah yang bernama Aris ini, dan sebagian lagi langsung menolong Pak Yai yang kelihatannya memang
sudah sangat kelelahan sekali gitu ya. Kalau menurut pikiran atau logika manusia normal, 3 jam di dalam air itu adalah hal yang tidak mungkin. Tanpa alat bantu apapun pasti meninggal. Begitulah akhirnya siang itu jasad Aris pun sudah ditemukan, dan Pak Yai muda ini pun segera diberikan pertolongan seadanya oleh warga di situ. Ada yang langsung memberikan pakaian gitu ya, entah dari mana dapatnya. Yang jelas menurut cerita Mas Pram, ada yang langsung menyelimuti tubuh Pak Yai gitu, karena memang kulitnya sudah membiru. Menurut beberapa cerita warga, kulit Pak Yai ini sudah mengkerut dan biru, bahkan mukanya pun biru gitu. Akhirnya ada yang memberikan minum, ada yang memberikan apa, dan jasad Aris yang berusia antara 8 sampai 10 tahun ini pun akhirnya segera diotopsi oleh pihak yang berwajib saat itu. Dan ada kejadian lagi setelah Pak Yai keluar dari tambak bersama dengan jasadnya si Aris itu tambak airnya berubah menjadi sangat jadi airnya kayak semacam bercampur minyak gitu, jadi mulur gitu, airnya itu mulur, dan baunya itu sama sekali tidak enak. Baunya itu bau yang amis gimana gitu, dan itu sampai menurut cerita Mas Pram adalah sampai berbulan-bulan, ada sekitar sampai 6 bulan itu airnya seperti itu, walaupun sudah dikuras pun seperti itu. Walaupun sudah dikuras pun ketika ada hujan atau diisi air baru akan keluar bau amisnya seperti itu. Dan sempat akhirnya tambak itu dibiarkan kering gitu. Walaupun akhirnya sekarang pun sudah difungsikan kembali. Begitulah cerita kali ini ya. Jadi yang tidak masuk di akal tapi pernah terjadi, bahwa kejadian ini benar pernah terjadi di suatu daerah di Jawa Timur. Dan sampai saat ini Pak Yai muda itu pun menurut cerita Mas Pram adalah masih sehat walafiat, dan masih berprofesi, bukan profesi ya, jadi masih menjadi tetua di daerah situ, masih menjadi kiai di daerah situ gitu. Dan ini yang bisa saya ceritakan kali ini. Mohon maaf untuk Mas Pram jika saya dalam membawakannya kurang bisa greget atau bagaimana, tapi saya berusaha untuk tidak melewatkan sedikit pun apa yang Mas Pram ceritakan kepada saya. Dan untuk para pendengar, para sahabat-sahabat channel Teman Malam, mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya kurang dapat sisi horornya atau bagaimana, karena menurut saya cerita ini tidak ada horornya. Jadi cerita ini adalah cerita tentang kuasa Tuhan gitu ya, cerita tentang orang yang diberi kelebihan di atas rata-rata kemampuan manusia normal, seperti Pak Yai muda tadi yang secara logika tidak mungkin bisa di dalam air tanpa alat sampai sekitar 3 jam. Dan yang tidak masuk di akal lagi, kenapa bisa Aris ini tercemplung di tambak itu, sedangkan dia bermainnya adalah di area perkampungan, sedangkan jarak tambak dan area pemukiman warga itu cukup lumayan jauh ya. Mungkin ada atau banyak hikmah yang bisa diambil dari sini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidupnya, tak kurang suatu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang mau like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat panjenengan semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santi Hum. Selamat malam.